Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi hari ini. Pasti di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ya dari ibu-ibu semua. Di sini ada Bu Mega, Bu Nurul, ada Bu Hida, Bu Alfi, ada Bu Rom. Ini ada Bu Dewi ya. Pokoknya terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi hari ini. Mari kita awali diseminasi hari ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing ya, ibu-ibu semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, baik ibu-ibu semua, di sini kemarin saya telah mengikuti pelatihan di Damba dari P4TK IPA Kemdikbud. Sudah tayang belum ya slide-nya di layar Bapak Ibu semua? Sudah ada ya? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, kemarin saya sudah mengikuti pelatihan dari P4TK IPA Kemdikbud mengenai STEM, pembelajaran IPA berbasis STEM di SD. Nah, apa sih STEM itu ya, ibu-ibu semua? Jadi sebenarnya STEM itu sudah lama kita lakukan di sekolah. Sudah lama kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya seperti itu ya. Jadi apa sih STEM itu di SD itu, seperti apa pembelajarannya, dan apa sih sebenarnya STEM itu? Baik, kita lihat ya selanjutnya. Nah, kapan pertama kali STEM itu hadir? Apakah di Indonesia ataukah di mana? Nah, sebenarnya STEM itu pertama kali hadir itu ada di Amerika, ibu-ibu semua ya. Ada di Amerika, yaitu di National Science Foundation atau NSF pada tahun 1990-an sebagai tema gerakan reformasi pendidikan. Jadi, apa sih tujuannya? Kenapa waktu itu ada istilah STEM? Jadi, istilah STEM itu pertama kali hadir ya di National Science Foundation ini di Amerika Serikat pada tahun 1990. Apa hal yang melatar belakangi STEM ini hadir? Yang pertama, menumbuhkan angkatan kerja di bidang-bidang STEM. Yang kedua, mengembangkan warga negara yang melek STEM atau STEM literat. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi iptek. Ternyata ya Bapak Ibu, Amerika Serikat itu merasa tersaingi oleh Cina. Cina yang melakukan inovasi-inovasi secara terus-menerus, dan Amerika Serikat ini dari tahun 1990 itu merasa tersaingi sehingga mereka melakukan atau mencetuskan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Kita lanjutkan. Mengapa STEM itu penting ya Bapak Ibu di sini? Kalau sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau di Indonesia sendiri, STEM itu menjadi salah satu pendekatan yang sangat mendukung implementasi dari kurikulum 2013. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kalau misalnya sekarang itu kita itu sedang digejar-gejarkan dengan kecakapan hidup abad 21, di mana kecakapan hidup abad 21 ini, siswa atau peserta didik ini dituntut untuk bisa berpikir kritis, bisa berkomunikasi dengan baik, lalu bisa berkolaborasi satu sama lain, harus melek literasi. Kenapa sih itu harus dilaksanakan gitu di pendidikan Indonesia? Karena salah satu tantangannya kita harus menghadapi yang namanya 5 ya, bahkan 5.0 atau 4.0 ya, yang nanti ke depannya itu kita itu benar-benar dikelilingi oleh teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi yang luar biasa. Nah, di sini mengapa sih STEM itu penting? Yang pertama, karena transformasi proses pendidikan. Jadi nanti di STEM ini, setelah ini saya akan jelaskan bahwa STEM itu mengintegrasikan antara beberapa
beberapa ilmu ya, baik sains atau teknologi atau engineering atau matematik. Jadi transformasi proses pendidikan dari yang dulunya konvensional menjadi lebih ke arah teknologi, lebih melek teknologi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada gangguan sedikit tadi. Lalu selanjutnya ada kenapa STEM itu penting? Jadi sebagai peningkatan kemahiran pemahaman saintifik. Lalu ada pengembangan SDM. Sebenarnya ini poin utama di dalam STEM ya. Karena di dalam pendidikan itu yang paling pertama kan pendidikan itu dasar dari suatu negara. Untuk kedepannya kemajuan SDM-nya itu akan menjadi lebih baik. Nah, dengan pendekatan STEM ini diharapkan nanti SDM-nya itu akan melek teknologi, akan mampu berbaur, akan mampu bersaing dengan dunia global. Makanya di sini ada dikaitkan dengan penting untuk kesejahteraan. Ketika memang SDM-nya nanti sudah melek teknologi, sudah bisa bersaing dengan dunia kerjanya pada masa-masa yang akan datang, maka kesejahteraan itu akan meningkat dengan sendirinya. Bahkan kalau Amerika Serikat sendiri bilang, ketika nantinya SDM yang sudah dibekali dengan dengan ilmu STEM ini, maka dia itu akan mudah bersaing, itu yang pertama. Dan kalau dalam kesejahteraan, dia itu akan jauh lebih besar dari yang lainnya yang tidak memiliki skill dalam dunia STEM ini. Nah, lalu kunci dalam kemajuan dan inovasi tentu ya, Bapak Ibu semua, ketika memang SDM-nya sudah berkembang, itu bakal menjadi kunci dalam kemajuan inovasi. Lalu yang terakhir ada tantangan teknologi. Itu merupakan suatu tantangan untuk SDM di suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, jadi apa itu STEM? STEM itu di sini ada sains, ada teknologi, ada engineering, ada matematik. Jadi STEM adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika. Ini dalam dunia IPA ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya dalam dunia IPS juga, ternyata dikembangkan lagi menjadi namanya STEMS. Sains, teknologi, engineering, ditambah dengan art, matematik, dan sosial. Itu kalau dalam dunia IPS ya, atau sosial. Tapi kalau dalam dunia IPA yang sedang kita bahas sekarang, STEM itu hanya terfokus kepada sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kalau Bapak Ibu bisa baca di sini, ini pengertian-pengertiannya saja ya, tapi ketika saya mengikuti pelatihan kemarin, yang saya lebih dapatkan itu bahwa STEM ini adalah pendekatan yang mengambil masalah-masalah di dalam dunia nyata, lalu diberikan pendekatan STEM ini sehingga dia memberikan solusi atau inovasi-inovasi untuk mengatasi masalah di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam realnya, di dalam dunia nyatanya. Jadi berawal dari masalah. Nanti kita akan lihat kenapa saya malah mengambil kesimpulan kalau pendekatan STEM ini berawal dari masalah. Karena memang diambil dari masalah kehidupan sehari-hari, lalu melakukan pendekatan STEM ini, nanti akan terdapat inovasi atau terdapat solusi dari pendekatan STEM ini. Selanjutnya, di sini ada sains ya. Ini Bapak Ibu bisa baca. Ada kajian tentang fenomena alam, lalu ada teknologinya, inovasi-inovasi. Tentu ketika kita berbicara tentang teknologi, maka itu seperti inovasi-inovasi yang akan dihadirkan di dalam pembelajaran itu sendiri. Lalu ada engineering, ini nanti ada nih, salah satu karakteristik khusus nih. Di dalam STEM itu ada namanya EDP. Apa itu EDP? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Lalu matematika itu sudah pasti jelas ya Bapak Ibu, ilmu tentang pola-pola hubungan-hubungan yang menyediakan tentang bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering itu sendiri. Nah, karakteristik STEM secara umum yang pertama tadi sudah saya jelaskan, mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam satu pengalaman belajar anak nantinya. Lalu ada yang kedua, kontekstual dengan kehidupan nyata, artinya real world application, jadi benar-benar diaplikasikan.
Jadi tidak ngawang-ngawang gitu ya Bapak Ibu, kita mengajarkan ke anak-anak itu benar-benar yang terjadi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu ada pembelajaran berbasis proyek. Apa bedanya sih sama PJBL? Ternyata kalau PJBL atau berbasis proyek itu ada di dalam STEM itu sendiri gitu ya. Jadi sudah termasuk di dalamnya, tidak ada perbedaan seperti itu. Malah mereka berkolaborasi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif. Jadi memang kita kalau misalnya sudah melakukan pendekatan ini, mudah-mudahan nanti mereka dibekali dengan skill yang ada di STEM tadi. Lalu yang terakhir ada mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Gitu. Nah, yang paling utama di dalam pembelajaran STEM itu, karakteristik yang paling utama dan tidak boleh terlewati, kalau kata kita mah seperti sintaksnya ya gitu Bapak Ibu, ada EDP atau Engineering Design Process. Nah, yang pertama ini urutannya atau sintaks dari pendekatan STEM ini. Yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, berawal dari masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada mengidentifikasi masalah. Jadi di sini kalau di dalam pembelajaran biasanya ini tuh pekerjaannya per kelompok ya. Kelompok itu dia mengidentifikasi masalah. Lalu di dalam kelompok itu mereka berpikiran satu sama lain, lalu mendesainnya, lalu mengkonstruk atau merancangnya seperti apa, langsung membuat ya, kalau di sini tuh lebih ke arah membuat konstruk. Desain itu merancang, konstruk itu langsung membuat. Lalu setelah itu dicoba, dites. Nah, ketika sudah dites, apakah harus didesain ulang, ataukah harus dites atau dievaluasi kembali. Jadi kalau misalnya ketika dites nih Bapak Ibu, ketika sudah dibuat, ketika dites itu misalnya ada yang harus diperbaiki, berarti kan itu ada pendesainan ulang. Tetapi kalau misalnya sudah bagus, maka itu bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, seperti di sini, pada akhirnya dari proses pendekatan STEM ini adalah memberikan solusi dari masalah yang telah dihadapi. Nanti saya akan memberikan contoh dalam pembelajarannya seperti apa. Nah, pembelajaran dengan pendekatan STEM ya Bapak Ibu. Saya akan share di sini langsung saja contohnya seperti apa. Jadi tidak terlalu banyak teori ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh contohnya seperti ini ya jika diaplikasikan. Memang yang paling utama itu adalah nanti menentukan KIKD-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti Zoom hari ini ya. Kita lanjutkan. Saya akan share kemarin ketika membuat rancangan pembelajaran STEM ini untuk kelas 6. Untuk kelas 6 ya. Tentang rangkaian listrik. Saya kemarin itu Bapak Ibu ketika P4TK memberikan tugas membuat dua rancangan. Yang pertama itu rancangan terkait dengan rangkaian listrik. Ini pasti Ibu Bapak guru kelas 6 sudah tahu ya tentang rancangan listrik. Lalu yang kedua itu saya kelas 4 tentang menerjunkan parasut ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari rancangan yang telah saya buat pembelajaran dengan pendekatan STEM. Jadi Bu Dea, misalnya apa sih yang pertama kali kita harus lakukan ketika kita akan menerapkan pendekatan STEM ini? Yang pertama itu Bapak Ibu kita harus menganalisis KD-nya. KD-nya itu masuk tidak ya? KD-nya itu bisa tidak ya dimasukkan dalam pendekatan STEM? Misalnya di sini saya memberikan contoh di kelas 6. KD-nya itu mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Nah, sebelum ke KD, tadi kan urutannya itu adalah mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Kenapa dihubungkan dengan listrik misalnya gitu. Nah, kemarin itu masalahnya adalah Bapak Ibu kita harus membuat ya, ditugaskan oleh P4TK itu, kita itu harus membuat rancangan rumah yang hemat listrik. Nah, itu masalahnya. Bagaimana Bapak Ibu itu nanti membuat rancangan rumah yang hemat listrik? Rangkaiannya seperti apa dan bagaimana? Nah, sebelumnya kita harus membuat dulu KD-nya. Nah, KD yang berkaitan dengan itu adalah KD di sini ada 3.4 tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Nah, lalu setelah itu kita menentukan indikator pencapaian kompetensinya itu apa sih yang mau kita tuju. Dan Bapak Ibu, sekedar informasi, kalau pendekatan STEM ini
biasanya tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan ya. Artinya harus beberapa kali pertemuan gitu. Tapi tidak harus ada di dalam pembelajaran, bisa jadi anak itu 1 minggu bertemu, nanti minggu selanjutnya baru mempresentasikan dan dia mengerjakannya di rumah dengan teman-temannya. Saya seperti itu. Ini ya, ada tujuannya. Seperti biasa ya, Bapak Ibu, seperti RPP. Nah, lalu di bawahnya ini, nah, ini yang paling utama dalam RPP jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan STEM. Ada sains, teknologinya, ada engineering-nya. Jadi di RPP-nya harus dimasukkan ya Bapak Ibu. Sainsnya itu apa sih? Nah, kemarin itu lampu akan menyala jika disambungkan dengan sumber arus. Ini dalam bidang sainsnya. Konseptualnya apa? Proseduralnya apa? Dalam bidang teknologinya kita akan membuat instalasi listrik di rumah, misalnya seperti itu. Lalu engineering-nya merancang miniatur rumah. Matematikanya menggunakan skala. Nah, ini berarti pendekatan STEM-nya itu sudah lengkap ada di dalamnya. Selanjutnya, nanti ini materinya, RPP-nya, dan materi yang saya dapatkan dari P4TK IPA akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu, saya akan bagikan ini dulu, absennya bagi yang baru masuk, takutnya terlewat. Silakan untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu yang sudah saya kirimkan di chat. Nah, kita lanjutkan. Jadi memang harus ada 4 faktor ini ya. Jadi harus ada sains, harus ada teknologi, engineering, dan matematiknya di dalam RPP berbasis STEM ini. Dan RPP berbasis STEM ini biasanya untuk kelas tinggi Bapak Ibu, untuk kelas 4, 5, 6. Kalau untuk kelas 1-nya belum apa ya, 1, 2, 3 belum masuk gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kurang lebih seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri dari yang saya bagikan, hampir sama seperti RPP ya. Nah, selanjutnya saya akan melihat contoh video yang telah saya buat sebagai referensi seperti apa sih pelaksanaan langsung. Kalau tadi kan teori-teori ya, ini kita bisa langsung melihat contohnya seperti apa. Baik Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari video yang telah saya buat. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini saya percepat saja ya, inti-intinya saja. Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya tidak bisa ditayangkan. Terus sayang banget ya. Karena memang koneksinya kurang mendukung, sedih banget. Nggak apa-apa Bu Dea, nanti di-share aja YouTube-nya. Ya, siap. Nanti saya share ya Bapak Ibu, link YouTube yang sudah saya lakukan. Aduh. Maaf banget banyak gangguannya ya. Bapak Ibu, nanti saya akan share materinya kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir tentunya. Nanti saya akan share materi semuanya yang sudah saya dapatkan tentang pembelajaran STEM. Insya Allah sangat bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Jadi silahkan nanti kalau misalnya saya kurang jelas, silahkan baca di sana ada modulnya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa sangat jelas sekali untuk merancang pendekatan STEM ini, terutama untuk guru kelas 4, 5, 6. Untuk guru kelas 1, 2, 3 juga boleh disimpan sebagai bekal, siapa tahu nanti jadi wali kelas 4, 5, 6. Oke, Bu Dea. Sebentar, ini kenapa jadi nyala? Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu ya, saya tidak menggunakan Zoom yang premium, begitu ya. Saya menggunakan Zoom yang biasa, yang 40 menit itu langsung mati. Jadi, mohon kesediaan dari, ini, sebentar. Ada Bapak yang baru masuk ya, Pak. Bapak terima kasih sudah mau ikut Zoom hari ini. Saya share ya, Pak, absennya ya. Nah, saya share kembali. Silakan Bapak diisi untuk pemberian surat keterangan juga dari P4TK nanti ya. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya silahkan jika ingin ada yang bertanya atau ada yang mau share, tapi mungkin waktunya tidak lama seperti itu. Mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Memang ini tuh waktunya sebentar ya, jadi saya juga jadinya cepat-cepat ini tuh ya, padahal masih pengen lama gitu ngejelasinnya. Ya Bu Ida? Nggak apa-apa Bu.
Nggak terbiasa ngomong depan banyak nih ya, jadinya deg-degan sedikit gitu. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan tidak apa-apa. Pokoknya silakan nanti bisa membaca dan saya akan share semua materinya dan insya Allah nanti untuk surat keterangan dari P4TK bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi hari ini akan segera menyusul. Bapak Ibu sebelumnya saya mau meminta foto bersama dulu ya sebagai dokumentasi. Boleh diaktifkan semua videonya. Sini ada Bu Nilam salam kenal, ada Pak Asep, ada Bu Nur Aini, ada Bu Erom, ada Bu Mega, ada Bu Alfi, ada Bu Nurul semuanya, Bu Mega, Bu Hida. Kita aktifkan videonya ya, mangga. Diambil foto dulu seperti itu ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Boleh? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah nanti saya share materinya. Baik Bapak Ibu. Udah, bentar. Kita tutup ya Zoom hari ini. Dengan Di-share-nya via apa, Bu? Apa? Di-share-nya via apa? Oh iya ya, Di-share-nya? ini Bu Nilam, Pak Asep juga saya belum punya nomornya ya berarti. Nanti saya simpan nomor saya ya Pak ya di sini di chat ya. Bapak Ibu bisa WA saya saja, nanti saya kirimkan. Nah, sudah saya tulis ya Bapak Ibu. Boleh langsung menyimpan nomor saya. Nanti Bapak dan Ibu menuliskan namanya, nanti saya kirimkan materinya seperti itu. Ya, Bu Nilam, Pak Asep, Bu Nur Aini, lalu ada Pak Dani. Ini Bu Dewi apa Pak Dani ya? Pokoknya nanti saya share. Ada pertanyaan lagi, Pak? Pak Asep? Ini sih Bu, menarik sih tentang STEM ini ya, karena dari dulu pengen tahu science, teknologi, engineering, sama apa sih Bu M-nya tuh Bu? Matematik. Matematik ya. Pengen tahu step by step-nya tadi udah dijelasin ya? Udah, nanti saya share aja, Pak. Di situ ada kok lengkap. Baik. Oke. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama, Pak. Saya nggak bisa share di sini. Udah mau 2 menit ini. Nanti saya share ke Bapak ya, Pak, ya, secara langsung. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan membaca doa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan di diseminasi selanjutnya atau di agenda selanjutnya bisa lebih lama ya Bapak Ibu pertemuannya, sehingga bisa lebih jelas dan bisa lebih banyak diskusi satu sama lain. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Teh Dea. Oh iya Ibu, Terima makasih kasih ya. Teh. Aduh ya Allah. Bangga Bapak Ibu kalau mau live boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bu Dea. Ya, sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Sama-sama Bu Nurul. Yuk kita ke Bu Nilam, atas. terima kasih. Salam kenal Bu. Bu Aini juga terima kasih. Bu Mega. Pak Dani, Pak Asep, terima kasih. Silakan nanti WA ya Pak. Tetap harus minta masukan juga sih ya. Bu Nilam juga ditunggu Siap. ya Bu, di WA nanti.